Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel saya. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin mereview sebuah buku yang dimana aku tuh membaca dari awal lembar hingga akhir lembar. Benar-benar benar-benar mengubah hidup saya, mengubah karakter saya yang salah selama ini, dan menjadi sekaligus nasihat untuk selalu introspeksi. Pokoknya berdampak baiklah untuk aku, yaitu ini dia, Catatan dari Tarim. Ini tuh karya Laura Ismail Amin Khalil. Kalau misalnya Laura itu panggilan sebutan anaknya Kiai, karena misalnya kalau di Jawa sih bilangnya Gus ya, Gus Ning kayak gitu kan. Ini Gus lah, Gus gitulah. Siapa sih Laura Ismail Amin Khalil itu? Laura Ismail Amin Khalil itu keturunan kelima dari Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan, di mana Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan itu seorang waliullah yang terdengar dengan kewaliannya, dan beliau itu seorang maha guru dari pendiri Nahdlatul Ulama sama Muhammadiyah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari sama Kiai Haji Dahlan. Dan kalau yang tahu sejarah pasti dong yang tahu sama cerita beliau Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan ini. Kita bahas tentang beliau dulu nih. Laura Ismail Amin Khalil ini sebelum beliau ke Darul Mustafa langsung di bawah naungan Habib Omar, beliau sebelumnya pondok di Darul Falah Amsilati, dan ketepatan itu adalah pondok pertama aku. Jadi aku senang banget. Kemudian yang kedua masuk ke Sarang, Pondok Pesantren Al Anwar, langsung di bawah naungan Ki Haji Maimun Zubair. Kemudian baru ke Tarim. Dan Laura Ismail itu memang keunggulannya beliau itu di tulisannya beliau, karya-karyanya beliau, dimana dari awal sampai akhir tuh benar-benar bisa membawa para pembaca itu terhanyut dalam tulisannya. Dan di buku ini tuh merupakan kumpulan dimana sebelumnya beliau tuh sering aktif dakwah di online ya, di Facebooknya beliau gitu, di Instagramnya beliau, hingga banyak sekali peminat yang menginginkan supaya tulisannya beliau ini jadikan sebuah buku. Akhirnya terwujudlah dari penerbit Najahati Pena. Tapi ini juga resmi ya, ini ada nomor ISBN-nya, ada barcode-nya juga. Dan ini sebenarnya buku ini udah lama banget nyampe di tangan saya, dan saya sudah baca berulang-ulang, dan saya sangat menunggu sekali beliau mengeluarkan seri keduanya lagi. Oh ya, kalau mau tahu nama Facebook sama Instagramnya aku nanti taruh di sini ya. Kemudian kalau ini ya, ini harganya cuma 60.000. Worth it banget kalian beli buku ini. Worth it banget. Malahan kataku ini sebenarnya harusnya bestseller banget. Dari awal sampai akhir gak ada basa-basi. Semua cerita yang beliau ceritakan nih dari sebanyak lembar ini, semua itu bermanfaat banget. Oh ya, di awal pertama ini tanda tangannya beliau. Kemudian yang aku suka tuh apa? Beliau itu naruh beberapa foto berwarna ya. Foto-foto berwarna ini fotonya Habib Umar, kemudian tuh jadi foto-foto berwarna tuh ada di belakang. Kemudian ini yang jadi viral, yaitu Laura Ismail ini nikah di Tarim, dan yang akad nikah langsung akad nikahnya beliau tuh langsung Habib Umar. Dan sekarang beliau Masya Allah tabarakallah sudah dikaruniai seorang putri yang cantik Masya Allah. Kemudian ini dia, pasti tahu dong ini siapa? Ini Habib Ali. Dan yang ini itu abahnya beliau, Habib Abdurrahman. Insya Allah kalau nggak salah Habib Abdurrahman. Pasti sih di kalian ada yang bertanya, kenapa Habib Abdurrahman ini abahnya beliau tidak menggunakan sorban, malahnya menggunakan berdasi? Pasti kalau dari dasi itu pejabat kan. Jadi abahnya beliau, Habib Ali itu Habib Abdurrahman. Kemudian kakeknya beliau itu Habib Abdul Aziz. Itu semua tuh seorang politikus. Apalagi abahnya beliau itu seorang, kalau nggak salah, mantan wakil perdana menteri Yaman waktu itu. Tetapi yang harus bisa diambil pelajaran dari beliau ini bagaimana bisa seorang politikus, pokoknya seorang pejabat, bisa melahirkan generasi, bisa mencetak generasi yang soleh. Ternyata rasanya adalah dimana beliau ini sering sekali membawa putra beliau Habib Ali ini waktu masa kecilnya untuk selalu dibawa ke majelis, dimana itu tempatnya berkumpul para alim ulama, tempat berkumpulnya para habaib, para kiai, para orang-orang yang soleh, supaya kecipratan berkahnya, kecipratan istilahnya tabiat baiknya mereka. Kemudian pasti kalian bertanya, kenapa sih Habib Ali tidak mengikuti jejaknya beliau, padahal
kakeknya beliau, terus abahnya beliau tuh semua seorang politikus. Karena beliau bisa menjadi, maksudnya berbeda haluan, bahkan yang mengarahkan beliau akhirnya menuju ke untuk belajar di Habib Omar, yaitu setelah beliau ini bertemu dengan Habib, insya Allah kalau nggak salah Habib Abdul Qadir As-Segaf kalau nggak salah, di sebuah majelis di mana sang ayah menyuruh Habib Ali ini untuk mencium tangan dan lututnya. Kemudian ketika mencium tangannya, ketika mencium lututnya sama Habib Abdul Qadir As-Segaf tadi itu dipegang dagunya. Kemudian di pertemuan kedua, di mana ketika Habib Ali mencium lagi, ada sesuatu yang berbeda masuk ke dalam hatinya. Kemudian keseringan Habib Ali datang ke tempat majelis, bertemu dengan alim ulama, akhirnya berubahlah hatinya, berubahlah haluan menjadi seorang dai, jadi seorang penyiar agama. Tetapi yang bisa kita ambil, beliau ini walaupun menjabat, bahkan saya berharap sekali pejabat Indonesia itu seperti beliau, adil, ya istilahnya yang takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala lah, intinya begitu. Kemudian pokoknya menyelipkan beberapa foto-foto warna ini, kemudian ada Maimun Zubair nih. Kemudian di tiap babnya juga menyematkan satu foto tuh. Jadi anak-anak kita, kalau misalnya kalau kalian punya anak atau gimana, ketika membuka ini ada fotonya para habaib, ada fotonya para ulama. Insya Allah dengan membiasakan anak kita, membiasakan pandangan kita juga melihat yang baik, insya Allah pandangan kita pun akan dijaga dari perkara yang buruk. Oh ya, ini cuma 60.000 dan murah banget. Kalau kalian bilang mahal, itu keterlaluan banget. Mungkin ada yang bilang mahal sekali, ya memang mahal sekali, tetapi kalian bisa menabung untuk sesuatu yang worth it seperti ini. Atau banyak sekali pemuda zaman sekarang malah lebih suka membeli sesuatu yang gak berguna, kayak kartu diamond, pokoknya buat permainan itu. Kemudian lebih baik buat beli rokok, padahal bisa kalian hitung gak sih, rokok itu satu bungkusnya 15.000, kita hitung 15.000. Kalau seminggunya habis 2 bungkus berarti 30.000, kita kali sebulan 4 minggu berarti berapa? 120.000. Oke, kalau misalnya habis 2 bungkus, satu bungkusnya habis 15.000. Kemudian 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu habisnya berapa? 60.000. Jadi 4 bungkus rokok itu setara sama harga buku ini. Dan pasti kalian, yang harus kalian pahami itu apa sih manfaatnya rokok. Setelah kalian merokok ya, wahai pemuda-pemuda, kemudian asapnya terbang, apa manfaatnya? Cuma bikin enjoy. Oke, enjoy. Apakah dia bikin buat kamu jadi baik? Apakah dia membuat kamu happy? Apakah dia membuat kamu berkarakter jadi baik? Apakah itu bisa istilahnya melancarkan rezeki kamu, menjadi pituduh kamu? Tidak kan? Tetapi, oh ya, saya mau ngasih satu pesan untuk pemuda-pemuda. Kalau misalnya banyak sekali nih, kenapa kalian ngerokok? Saya ngikutin guru saya, kiai saya ngerokok kok, lurah saya ngerokok kok, atau gus saya ngerokok kok, atau siapa ya ngerokok. Terus kenapa kita gak boleh? Kita gurunya aja ngerokok, santrinya kenapa gak boleh? Ini dia kesalahan ya. Seperti dikatakan Habib Abdul Qadir Ba'bud, bahwa janganlah kalian melimpahkan atau menyandarkan hawa nafsu kalian kepada guru kalian. Itu adalah kesalahan besar. Jadi kalau kalian memang merokok, udah alasannya kamu merokok, nggak usah bawa-bawa guru kamu, karena itu akan menjadi su'ul adab untuk kamu. Jadi sekali lagi, kalian bisa belajar nabung pelan-pelan, atau kalau yang mampu bisa langsung beli, harganya cuma 60.000, worth it dan berguna banget. Yakin sekali, 100% yakin bahwa ini bermanfaat untuk kalian, bisa mengubah, insya Allah bisa mengubah kepribadian kalian menjadi lebih baik. Semoga bermanfaat. يا هوى روحه إله